Orang menyebutnya sebagai suprasadar. Ada yang menyebutnya sebagai superior sadar, ada yang ultra sadar. Ya, kali ini kita ambil satu istilah, suprasadar. Yang pasti, suprasadar ini beda sekali dengan pikiran sadar dan bawah sadar. Nah, apa itu suprasadar dan apa perbedaan antara suprasadar dan bawah sadar? Langsung aja kita jos. Yuk. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua yang nontonnya juga pagi, siang, sore, malam. Karena yang pasti syutingnya ini pagi ya, jam 4 ya. Jadi kelihatan kalau belum mandi, belum tidur yang pasti. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kamu yang masih setia nonton video-video saya. Ya, setia terus. Ucapkan terima kasih. Dan buat yang baru mampir ke channel ini atau Anda lagi searching di YouTube nemu kok ada channel ini, ya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di channel ini. Dan supaya kamu juga nggak ketinggalan seperti teman-temanmu yang lain ngikutin video-video di channel ini, silahkan langsung tekan subscribe seperti biasa, dan notifikasi ya, ting-tingnya itu ditekan, karena memang ada satu segmen yaitu live streaming ngopi sore, ngobrol happy sobat sore, dimana segmen itu saya akan live untuk nanti bisa tanya jawab, ngobrol-ngobrol. Jadwalnya sih malam Jumat, cuman kadang-kadang kalau ada keperluan mendadak atau gangguan ya terpaksa saya ganti di hari lain. Jadi nanti supaya nggak ketinggalan, di notifikasinya dinyalakan itu, terus tombolnya itu, jadi dapat info dari saya. Oke, kali ini kita akan bahas satu topik tentang suprasadar ya. Dan apa sih pembeda antara suprasadar dan bawah sadar? Buat kamu yang belum tahu apa itu bawah sadar, apa itu sadar, silakan cek di link di sini ya. Sebetulnya sudah saya sebutkan sih suprasadar itu apa, tapi sekilas nggak sampai detail. Nah, kali ini kita akan mencoba menggali lebih jauh, bahkan akan kita perlihatkan, kita pertontonkan perbedaannya antara suprasadar dan bawah sadar. Bagi teman-teman yang praktisi hipnotis pasti sangat terbiasa familiar ya dengan istilah bawah sadar ini. Nah, orang-orang hipnotis pun juga kalau ingin belajar ada linknya di sini ya. Saya nggak tahu naruhnya di sini apa di deskripsi, yang pasti di sini saya ada semua, nanti ada playlistnya. Nah, untuk teman-teman pemberdayaan diri, hipnotis ya, yang suka dengan motivasi, persuasi, ya, itu pasti sangat familiar dengan istilah bawah sadar, yaitu sebuah mekanisme cara berpikir atau kecerdasan manusia yang berbeda dengan sadar. Kalau sadar pikiran jangka pendek, ya kan? Tapi kalau bawah sadar di situ memori jangka panjang. Saya membuat pembedanya supaya kelihatan jelas. Nah, kandungan yang ada di bawah sadar ini itulah yang dimana tempat kebiasaan kita, keyakinan kita, belief kita, serta karakter-karakter kita. Sehingga kalau dihipnotis, kalau ingin dihipnotis di dunia hipnotis, kalau ingin merubah perilaku itu harus menggunakan bawah sadar. Nah, sekarang kita kenalkan satu istilah baru, namanya suprasadar ya. Apa sih suprasadar itu? Kalau kita tahu bahwa pikiran sadar itu adalah pikiran logika ya, orang mengatakannya logika ya, yang ada di otak, di mana dia menghubungkan sinaps-sinaps. Ketika ada informasi dia akan menghubungkan itu untuk kemudian direpresentasikan, disampaikan. Sedangkan kalau bawah sadar itu adalah sesuatu yang perlu digali, direnungkan. Jadi kalau sadar itu dipikirkan, kalau bawah sadar itu digali. Tapi kalau suprasadar itu direnungkan. Perenungannya jauh lebih dalam lagi. Namun suprasadar memiliki eksistensi yang luar biasa sekali ya. Nah, sebelum kita berbicara tentang suprasadar ini, kita akan berbicara tentang entitas manusia dulu, diri kita.
Diri kita adalah bagian dari kesemestaan ini. Dan kalau Anda pernah baca bahwa esensi dari diri kita ini sebetulnya adalah energi. Jadi kalau misalkan diri kita ini dipecah-pecah gitu ya, dari kecil sampai jadi sel, sampai jadi atom ya paling kecil, aku nggak ngerti ya kayak gitu. Pokoknya yang paling kecil. Dan terakhir adalah energi. Dan disitulah sebetulnya esensi kita sebagai makhluk di semesta ini. Nah, ketika kita berbicara tentang esensi kita di dalam tatanan semesta ini, berarti kehidupan kita pun juga akan dipengaruhi, bahkan mungkin juga mempengaruhi kehidupan semesta di lingkungan kita. Nah, sehingga perlu kita pahami sekali apa sih manfaat ketika kita mempelajari dan nanti mempraktekkan suprasadar ini. Kalau kita ulas sekali lagi, Pak, misalkan pikiran sadar itu fungsinya adalah kalau ada pertanyaan terus kita jawab, ya kan, jangka pendek. Kalau ada sesuatu yang perlu digali dalam diri kita tentang pengalaman hidup kita, itu adanya di bawah sadar. Nah, kalau suprasadar itu adalah bagaimana ketika kita merenung, ya, merenung atau setidaknya mempertanyakan tentang kejadian-kejadian, tentang peristiwa dalam kehidupan ini yang masih menjadi sebuah misteri. Terutama hal ini berkaitan dengan adanya keinginan kita. Bagaimana supaya kita ini bisa selaras dengan semesta, dengan lingkungan kita, agar kita ini seolah-olah dituntun. Ya, karena ingat esensi kita adalah energi. Jadi siapapun atau apapun yang ada di semesta ini pun juga energi. Sama-sama energi, artinya kesetaraan dalam hal eksistensi tersebut, kita pun juga bisa menyelaraskan. Kalau Anda pernah mendengar istilah keberuntungan, kok bisa sih saya ini beruntung seperti ini? Itu sebenarnya bukan keberuntungan, itu adalah sebuah pola yang tanpa kita sadari sebetulnya kita menciptakan hal itu. Nah, kita kan pingin, setiap manusia itu kan pasti punya keinginan, ya kan? Punya keinginan, pingin kaya, pingin bahagia, pingin punya pasangan, pingin bisnis yang bagus. Rezeki lah kita mengatakannya seperti itu. Nah, sehingga perlu sekali kita memahami tentang keberadaan suprasadar ini. Nah, kalau di bawah sadar itu letaknya ya ada di dalam diri kita, sehingga kita mengenal ada istilah kinestetik ya, perabaan. Namun bukan perabaan ini sebetulnya yang dimaksud di dalam diri kita yang berkaitan dengan bawah sadar. Jadi mulai visual, auditori, kinestetik, olfaktori, gustatori, ya, penglihatan, pendengaran, perabaan, penjejapan, dan penciuman, itu semua menjadi satu kesatuan dengan diri kita secara fisik yang disebut sebagai somatic mind atau pikiran tubuh. Jadi tubuh ini juga memiliki pikiran. Pengalaman Anda itu sebenarnya tersimpan dalam diri Anda ini. Letaknya di mana ya kita nggak tahu. Justru itulah di latihan bawah sadar yang kemarin saya katakan itu untuk kita mengenali di mana sih sebetulnya pengalaman atau sensasi ketika saya pernah mengalami satu peristiwa apa. Ini disebut sebagai somatic mind. Ketika kita merasakan perabaannya, itu secara tidak langsung kan juga berkaitan dengan fisik. Kalau begitu perabaan pasti juga fisik kan gitu. Jadi somatic mind itu adalah sebuah kecerdasan dari diri kita yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sekarang kalau suprasadar itu apa? Kalau Anda pernah mendengar istilah aura, ya, bahwa dalam tubuh manusia, fisik manusia itu ada tubuh eterik. Tubuh eterik atau wilayah eterik dalam diri kita yang biasanya menyelimuti di sekitar kita ini. Nah, kesadaran suprasadar itu ketika kita berinteraksi dengan semesta, pembatasnya adalah itu, ya, antara suprasadar dengan bawah sadar kita. Jadi kalau ini misalkan ini anggap aja ini tubuh gitu ya, ini adalah bawah sadar kita, somatic mind kita ya. Di sini ada sadar, bawah sadar, jadi satu menjadi somatic mind. Kemudian di luarnya ini adalah tubuh eterik, ya, tubuh eterik. Tubuh eterik atau apa saya namanya eterik pokoknya, energi eterik di sekitar kita.
Nah inilah yang akan menghubungkan kita dengan dunia luar, dengan semesta. Sehingga tahu sekarang perbedaannya. Kalau kita ingin menggali potensi diri kita berkaitan dengan keberadaan dalam semesta ini, yang berkaitan dengan bagaimana supaya kita bisa selaras dengan semesta, seperti sebuah konsep law of alignment, atau orang nyebutnya law of attraction, law of acceptances, apapun lah. Yang pasti kita ingin menyelaraskan diri kita dengan semesta. Supaya apa? Supaya tindakan kita pun seolah-olah ada yang menuntun. Saya berikan analogi yang mudah. Kalau Anda melihat HP, ya HP ini di dalamnya ini ada handphone ya, di dalamnya ini ada software ya, software yang dia ini katakanlah punya kecerdasan tertentu di dalamnya. Ketika kita memanggil salah satu aplikasi dan dia menjalankan aplikasi itu, itulah pikiran sadar. Tapi bagaimana aplikasi ini saling berkaitan satu sama lain, itulah bawah sadar, yang semuanya dikendalikan oleh software tersebut. Ya. Nah, ketika Anda ingin berinteraksi dengan handphone yang lain, pasti harus ada penghubungnya. Penghubungnya inilah yang saya katakan sebagai energi. Nah, supaya menjadi penghubung harus ada satu alat. Kita menyebutnya sebagai transmitter atau antena atau apa. Cuman handphone sekarang kan nggak ada antenanya ya. Kalau handphone dulu diodot gini, ditarik, terus pegang gini, kayak HT gitu. Nah sekarang kan nggak di dalam ini. Nah software yang ada di sini, aplikasi yang ada di sini itu adalah kecerdasan sadar kita. Tapi dia perlu diupdate. Cara mengupdate-nya menggunakan software tadi, dan software inilah yang akan menggerakkan. Inilah bawah sadar. Sedangkan suprasadar itu adalah bagaimana ketika HP ini akan berinteraksi dengan HP yang lain, sama dengan diri kita. Nah, sehingga ketika kita ingin menggunakan satu aplikasi dari Lowaya itu untuk mencapai sebuah keinginan kita, kita pun juga harus mempersiapkan transmitternya. Itulah sebabnya kenapa kalau kita mengatakan kenapa setiap keinginan kita tidak terkabul atau gimana, ini terlepas dari kehendak Tuhan ya. Yang pasti harus ada effort dari kita. Ya karena itu tadi, mungkin transmitter kita masih belum nyambung ke yang lain. Tapi ada fenomena yang lain yang mungkin juga sering kita alami juga, bahwa kita juga sering mendapatkan keberuntungan. Tahu-tahu ketemu sama siapa dan menghasilkan apa, yang ujung-ujungnya menjadi sebuah rezeki. Saya juga sudah mengupas video tentang bagaimana cara menjadi orang yang penuh dengan rezeki, nggak tahu sebelum atau setelah video ini, karena saya sudah siapkan beberapa video tapi kadang-kadang uploadnya itu nggak tentu gitu. Jadi itulah sebetulnya yang menggerakkan adalah suprasadar. Dan yang menarik adalah kehidupan kita dalam tataran yang lebih luas, spiritual atau mungkin semesta, itu sudah tidak mungkin menggunakan pikiran sadar. Kita digerakkan oleh sesuatu, ya, sesuatu, dan sesuatu itu akan bisa kita kontrol, kita kendalikan, dan itu merupakan effort dari kita lewat suprasadar yang kita miliki, dan setiap orang memiliki itu pastinya karena kita entitas dari penghuni semesta ini. Nah, jadi tahu ya pembedanya antara suprasadar, bawah sadar, bahkan dengan sadar. Nah, ngomong-ngomong, sadar, bawah sadar, dan suprasadar ini bukan terpisah ya, tapi saling terkait, bukan bagian yang terpisah, tapi saling terkait. Ya, jadi itu ya, tahu sekarang ya perbedaan antara bawah sadar dan suprasadar. Nah, nanti setelah video ini, nggak tahu diselipi video lain atau setelahnya 2 video atau apa, nggak tahu, pokoknya yang pasti kita akan mencoba untuk belajar bagaimana kita mengenali atau mengaktifkan suprasadar kita dalam kaitannya dengan kehidupan kita yang tadi saya katakan dikaitkan dengan loa dan sebuah impian, dan bagaimana ketika kita menyelaraskan dengan semesta. Oke, jadi itu aja karena sudah mau subuh ya, jadi kita akhiri dulu. Nanti kalau ada sesuatu bisa ditanyakan di kolom komen. Silahkan tekan like jika memang video ini memberi manfaat untuk Anda, dan bagikan pada orang lain yang memerlukan. Siapa tahu hal ini akan memberikan kebaikan untuk orang lain yang nantinya berdampak buat diri kita juga. Dan jangan lupa subscribe.
subscribe ya. Ding dungnya itu dinyalakan, jangan lupa. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam berkah melimpah dan salam hore.